Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah rabbal alamin. Oke, teman-teman Masjid Al-Fat sekalian, biasanya kita kalau di channel YouTube Masjid Al-Fat itu kita hanya melihat program santri saja, kegiatan santri saja. Nah, hari ini kita bakalan ada podcast di akun YouTube Masjid Al-Fat ini. Nah, untuk pertama kalinya Masjid Al-Fat mengadakan podcast santri, yang mana kita akan menghadirkan santri-santri Ma'had Tahfidz Al-Fat. Nah, kalau biasanya kita hanya melihat di channel YouTube Masjid Al-Fat itu kegiatan santri, nah sekarang kita hadirkan santri itu di podcast kali ini. Oke, kita ditemani dengan teman kita yakni Kang Mulki. Assalamualaikum Kang Mulki. Waalaikumsalam. Nah, sebetulnya saya ini nggak tahu nama asli Kang Mulki itu apa sih? Boleh dikenalin dulu nggak ke teman-teman Masjid Al-Fat nih, nama sama asalnya gitu? Perkenalkan, nama asli Muhammad Mulki Al-Faruq, asal dari Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Dan mungkin banyak yang tidak tahu juga ya Rongga ini, karena masih muda juga ya. Kabupaten Bandung Barat itu masih berumur sekitar 16 tahunan lah. Mungkin itu perkenalannya. Oke, Muhammad Mulki ya. Muhammad Mulki Al-Faruq. Oke, Muhammad Mulki Al-Faruq nih teman-teman. Jadi beliau itu santri Ma'had Tahfidz Al-Fat yang baru berapa bulan Kang Mulki? Baru 1,5 bulan lah. Baru 1,5 bulan ya bergabung di Ma'had Tahfidz Al-Fat ya. Iya. Nah, jujur aja nih teman-teman, emang saya gak kenal nama panjangnya Kang Mulki ini ya, karena dengar dari teman-temannya manggil dia Mulki ya, jadi saya taunya Mulki aja gitu. Oke, kita lanjutkan nih. Buat Kang Mulki sendiri nih, alasan Kang Mulki masuk pondok pesantren itu apa sih? Masuk pondok pesantren ini atau masuk pondok pesantren? Apakah disuruh orang tua atau emang kepingin sendiri dari dulu gitu? Sebenarnya tiba-tiba terbersit itu ya sih. Jadi sebenarnya tuh dulu tuh pas kelulusan SD itu tiba-tiba terbersit gitu, pengen mondok gitu. Ya anak bilang ke orang tua mah pengen mondok gitu, cuman anak tuh gak tahu tiba-tiba pengen gitu ya. Jadi alasan anak ke pondok tuh pas awal-awal itu belum ketemu, cuman udah ya 3 tahun mondok di pondok dulu kan, jadi sekarang udah ketemu lah. Tujuannya tuh ya ingin menghafalkan Al-Quran. Oke, terbersit sendiri gitu ya, pengen mondok. Sebetulnya sama sih sama saya. Saya dulu pas waktu SD itu pengen banget mondok gitu, karena lihat orang-orang kok kayaknya seru gitu mondok. Saya pengen mondok dulu, kan saya tinggal di Cianjur. Saya pengen mondok tuh ke Sukabumi. Cuman kan itu saran dari teman saya tuh, mondok ke Sukabumi bagus katanya, gratis juga buat anak yatim. Kan saya emang udah agak punya bapak gitu ya. Gratis buat anak yatim katanya. Cuman di saat itu saya gak dibolehin sama orang tua saya. Yang akhirnya ya baru kesampaian mondok itu sekarang aja sih. Abis lulus SMK, hijrah ke Bandung, pesantren di Ma'had Tahfidz Al-Fat. Nah itu mungkin ya saya baru sekarang kalau soal mondok. Kang Mulki mungkin itu terbesit langsung abis lulus SD langsung terbesit ya? Tiba-tiba gitu. Tiba-tiba terbersit gitu, pengen mondok. Sekarang umur berapa emangnya? Sekarang umur mau 17 lah. Mau 17 berarti masih 16 gitu. Iya. Masih 16. Kalau di sekolah berarti kelas 3 SMA atau kelas 2? Masih kelas 1 tuh. Masih kelas 1 ya. Karena mondok gitu. Sekarang lanjut nih. Kan sekarang mondok di Ma'had Tahfidz Al-Fat nih. Baru 1,5 bulan. Nah, dari 1,5 bulan itu ada cerita menarik gak? Ada sih. Ada satu cerita menarik. Coba ceritain apa? Jadi pas awal-awal kesini itu kan ya, anak tuh belum terlalu dekat sama orang-orang di sini kan. Ya jadi anak tuh biasanya menyendiri. Ya suatu hari atau itu ke kantin gitu, beli makanan gitu. Anak tuh diam di rooftop tuh, ya diam di rooftop. Malam-malam kan itu. Ya
makan lah gitu sendirian ya. Udah itu langsung diam lama dulu di rooftop tuh, langsung turun ke bawah. Tiba-tiba ada yang nanya tuh, habis dari mana kan? Habis, kata anak tuh, habis dari rooftop. Ngapain? Ya gitu, diam aja. Itu nggak takut kan? Takut apa? Katanya ada sering ada penampakan katanya. Cuman anak tuh heran aja gitu. Penampakan dari mana? Anak udah lama, ada 1 jam lah anak tuh ya di sana tuh. Cuman nggak ngeliat apa-apa gitu. Iya, Itu aja sih. aneh tuh. Ada penampakan dari mana tuh? Orang saya dulu juga pernah sih pas waktu mondok di Mahatafid Alfat itu, ya sering duduk aja di atas malam-malam, olahraga gitu di atas malam-malam. Ya orang lihat penampakan gitu ya. Ya saya juga sering merasa pengen gitu ngelihat penampakan, tapi nggak pernah tuh. Nggak tahu, aneh gimana gitu. Emang orangnya pas lihat penampakan itu lagi pusing atau gimana gitu, mikirin uang, nggak dikirim sama orang tuanya atau gimana. Tapi pernah gak sih awalan mondok nangis pengen pulang? Pasti pernah lah. Pernah? Pasti pernah. Pernah ya? Soalnya saya sering dapat cerita teman-teman saya itu ternyata pernah nangis terus pengen pulang gitu, gak betah atau gimana lah. Awalan doang sih sebetulnya ya. Kalau kesananya mungkin udah kebiasa. Oke, untuk selanjutnya nih, selama di pondok atau Mahatafid Alfat ini kesehariannya apa sih? Kesehariannya ya yang paling sering itu ya jelas menghafal lah. Iya. Karena pondok tahfidz kan. Ya kalau keseharian lainnya paling ya kalau nggak baca buku nyuci gitu. Iya, paling sering itu. Capek gak sih ngafal Quran? Ya pasti capek lah. Cuman karena ada motivasi itu. Jadi bisa bertahan lah. Alhamdulillah. Tiap hari ngafal Quran atau ada liburnya? Ada liburnya. Ada liburnya. Iya. Hari apa tuh? Hari Ahad sih. Hari Ahad. Iya. Kebetulan teman-teman sekarang kita rekamannya hari Ahad. Jadi luar biasa Kang Mulki ini menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di podcast nih. Orang lain teman-temannya mungkin pada main. Kita kan pondoknya deket sama GBLA ya, tempat main bola, sama deket juga sama Masjid Al Jabar. Mungkin dari teman-temannya banyak juga yang main ke pasar dadakan yang ada di GBLA atau Masjid Al Jabar. Tapi Kang Mulki ini menyempatkan waktunya untuk bisa podcast. Saya juga mohon maaf nih udah mengganggu waktunya ya. Nah, selama mondok di Ma'had Tahfidz Alfat ini, emang dulunya udah pernah mondok juga kan ya? Di apa? Nah, mungkin diceritain dulu nih dari sebelum mondok, terus masuk ke pondok yang pertama, masuk juga ke pondok Ma'had Tahfidz Alfat ini. Ada gak sih culture shocknya? Ada ya. Yang jelas ada. Kita mulai dari sebelum mondok masuk ke pondok pertama dulu nih. Apa? Kalau sebelum mondok itu ya, itu kan anak masuk pondok aja lah ya. Sebelum masuk pondok tuh kan anak tuh di rumah tuh enak-enak aja gitu ya. Nah, jadi qadarullah pondok ini memang pondoknya tuh karena tidak menyatu dengan pemerintah, jadi kekurangan dana gitu. Jadi memang kalau di sana tuh ya serba kurang gitu. Iya, di rumah makan tinggal makan ya. Iya. Masuk pondok makan di jadwal. Makan kalau di sana tuh gak nentu sih. Oh, gak nentu. Iya. Kadang kalau pagi itu kan kalau jadwalnya tuh jam 7:30, tapi kadang jam 8 baru makan gitu kan. Kalau siangnya biasanya jam 2 sih. Ya. Terus kalau makan malam tuh ya habis maghrib biasanya. Habis maghrib. Iya. Terus perbedaan pas pindah ke sini ke pondok Alfat ini, jadi kayak berbanding terbalik gitu ya. Anak tuh suka heran juga ya kenapa di sini tuh ada santri yang gimana ya, mengkritik lah. Kalau menurut anak sih pondok ini tuh udah bagus ya. Ya terus santrinya juga sedikitan agak enak juga lah. Kalau banyak tuh kan nggak terlalu tenang lah ya. Kalau di pondok tuh anak itu kalau di sana tuh mandi itu harus paling awal anak tuh ya. Karena kalau
dilama-lamain nanti tuh bisa jadi gak mandi misalnya kalau mau masuk halakoh tuh, Saking karena banyaknya ya, ya, santri. karena sana tuh santri itu ada 60 ikhwan tuh ya. Terus WC-nya itu cuma 7 gitu. Iya. Kalau di sini kan santri ada cuma 20 lah, WC ada 7, cuman heran masih ada yang telat gitu ya. Iya. Ya terus kalau makan di sini kalau kata anak tuh udah enak lah. Cuman ada yang enggak ini juga, ada yang kritik juga. Kalau di sana kan masak itu sama santri itu. Di Al-Kautsar itu masak itu sama santri. Anak kalau ikhwannya itu masak nasi, yang akhwat itu masak idamnya. Nah, biasanya kalau masak idamnya tuh ada yang hambar lah atau ya ada yang apa sih? Biasanya tuh ada yang kelebihan bumbunya atau malahan ada yang nggak sampai nggak kerasa gitu bumbunya tuh. Kalau yang ikhwannya itu biasanya nasinya tuh gigih, kalau nggak gigih itu bubur gitu. Kalau anak itu kebagian jadwal itu hari Minggu siang. Jadi sekarang tuh sebelum jam 2 itu masih masak. Kalau sekarang itu. Terus perbedaannya tuh banyak sih sebenarnya. Jadi kalau di sana tuh kasur sama lemari itu beli sendiri itu ya. Kalau di sini kan udah disediain tuh ya, alhamdulillah. Jadi kalau di sana tuh sakan juga nggak ada ranjang gitu. Jadi kasur itu langsung ngampar aja gitu ya. Kasurnya tuh biasanya yang tipis segini gitu. Ya. Jadi ya heran aja kenapa gitu nggak cuma sedikit gitu yang bersyukur di sini tuh. Ya gitu. Oke, buat teman-teman nih yang nggak tahu idam itu apa? Idam itu Lauk ya, lauk. Idam itu lauk nasi ya gitu. Tadi banyak gak bersyukurnya kayak karena makanan ya mungkin. Makanan, Oke. Dulu saya pernah ngalong sih. Ngalong itu kita santri ya. Cuman ya pulang tiap hari. Saya pernah makan juga nih di suatu pondok karena saya ngalong gitu. Sarapannya itu cuman pakai nasi sama gorengan 1 biji. Nah itu. Biar tambah enak dicampurin sama roiko. Kalau enggak kecap gitu. Itu sarapan kita sehari-hari dulu pas saya masih ngalong di salah satu pondok pesantren di Cianjur. Padahal di sini enak ya tadi. Iya. Kasurnya empuk. Iya. Buat tidur enak lah ya pokoknya. Makan juga gimana makan di sini? Makan. Kalau di sini kan ada yang masak lah ya alhamdulillah. Jadi selalu tepat waktu gitu. Kalau di sana kan masak itu sama santri gitu. Jadi tergantung ya, kalau yang masaknya lama ya berarti makannya juga nunggu lama gitu. Sebetulnya kalau buat ngafal enak-enak aja sih ya karena makan udah disiapin ya. Ini zamannya Mulki. Kalau zamannya saya beda. Kenapa beda? Soalnya saya PJ dapurnya dulu. Saya masak sendiri. Tapi sebelum jadi PJ dapur saya kebersihan sih. Jadi pas zaman saya itu kita masak sendiri. Masak nasi sendiri, masak apa lagi? Lauknya juga sendiri. Itu zaman kita. Cuman kalau sekarang kenapa ada tukang masaknya? Sebetulnya biar tidak terbebani kepada santrinya, biar santrinya enjoy gitu buat ngafal Qur'annya, gak mikirin sekarang masak apa, sekarang harus gimana nih. Ya biar kecapai lah targetnya gitu. Nah ngomong-ngomong itu, selama mondok nih, diceritainnya mungkin boleh dari awal sebelum mondok itu. Ada yang berubah gak setelah mondok? Kalau setelah mondok pasti ada yang berubah ya. Kalau anak pertama mondok itu pas kembali lagi ke masyarakat gitu ya, ke lingkungan anak gitu. Itu tuh pandangan masyarakat tuh jadi berbeda gitu. Ya. Dan qadarullah ya, di keluarga anak itu yang pertama mondok gitu. Di keluarga besar anak, bukan di keluarga besar sih. Ya dari keluarga kakek lah. Itu tuh anak yang pertama mondok gitu. Anak yang pertama mondok gitu. Jadi pas abis anak mondok itu tiba-tiba ada yang ikut juga gitu. Jadi ada yang keluarga tuh jadi ada yang banyak yang mondok juga gitu. Iya. Gitu. Terus kalau pandangan masyarakat itu ya gitulah. Kalau misalnya di masjid di sana kan, di masjid anak tuh gak ada imam tetap tuh. Ya biasanya anak tuh jadiin imam. Tapi sama kayak di sini gitu, anak tuh suka jadi imam subuh juga gitu. Masya Allah, emang sudah jadi imam selama di kampung ya. Pantesan setiap nih teman-teman coba deh datang ke Masjid Al-Fat, dengerin suara imamnya Mulki, adem asli. Suaranya itu emang nadanya pas gitu ya. Emang itu diajarin, dulu pernah diajarin nada gak gitu?
Enggak sih. Enggak, Iya pas ngapal tuh ya kayak bikin sendiri gitu. bikin Iya. sendiri. Ya. Cuman yang saya dengerin dari teman-teman pengurus gitu, Mulki itu kalau setiap jadi imam dia pasti bacanya ayat kisah, bener gak? Iya. Ayat kisah. Emang dari pondok sebelumnya itu ngafalin ayat-ayatnya ayat kisah atau gimana? Pengen ngafal sendiri gitu? Iya, pengen ngapal sendiri. Ngafal sendiri. Terus gimana nih tanggapan Mulki soal pesantren ya? Soal pesantren. Orang-orang itu beranggapan kalau misalnya orang-orang pesantren itu, anak-anak pesantren itu anak-anak yang bandel atau anak-anak yang buangan gitu, yang gagal masuk sekolah negeri atau apa gitu ya. Nah, orang-orang juga, saya pernah dengar juga gini nih. Ada anak yang bandel, terus sama temen dari si ibunya itu udah masukin pesantren aja. Nah, seakan-akan pesantren itu tempat rehabilitasi buat orang-orang yang bandel gitu. Gimana nih tanggapan Mulki soal itu? Kalau yang pertama tuh kan yang bilang orang pondok itu orang anak-anak nakal gitu ya. Iya. Itu sih sebenarnya kalau menurut Ana sendiri itu ya. Jadi mereka itu yang bilang seperti itu tuh melihat hanya dari sisi buruknya saja gitu kalau menurut Ana. Padahal kan banyak santri yang sukses juga kan. Misalnya kan siapa ya? Ustadz Abdul Somad. Contohnya tuh Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Hanan Ataki, terus Agim juga kan. Mereka itu kan dulunya itu santri juga gitu. Iya. Ya, jadi biasanya kalau menurut Ana itu ya biasanya santri itu yang dipandangnya itu yang buruknya aja gitu. Jadi dipandang sebelah mata biasanya. Nggak dipandang yang bagusnya. Padahal ustadz-ustadz besar di Indonesia juga kan, terus ulama-ulama besar di dunia juga kan itu berawal dari pondok biasanya gitu, belajar di pondok gitu. Ya, itu jadi untuk yang suka bilang begitu lah ya. Jangan memandang kami sebelah mata gitu lah. Iya, karena banyak orang-orang sukses yang berawalan dari pondok. Iya. Karena di pondok itu bukan hanya belajar Al-Quran, bukan hanya belajar kitab kuning, tapi kita banyak juga diajarin hal-hal lainnya gitu. Kayak saya bisa belajar komputer itu di pondok, terus bisa ngatur kamera di pondok, terus saya bisa belajar motor juga sebetulnya di pondok sih. Karena di rumah gak ada motor, ya gak bisa bawa motor. Akhirnya kan saya diajarin di pondok bisa bawa motor. Dulu saya pergi ke pasar belanja karena saya di dapur belanja ya sendiri gitu, diajarin motor gitu. Terus yang tadi tanggapan tentang ada orang yang ngomong kalau misalnya anaknya nakal masukin pesantren aja, gimana tuh? Kalau itu sih ya itu sebenarnya sebab jadi ada yang bilang orang pondok itu pada nakal. Jadi sebenarnya memang dia tuh bukan nakal pas di pondok, tapi memang mungkin emang tabiat dari rumahnya itu ya. Jadi sebelum dipondokin juga dia udah nakal, dimasukin ke pondok dia semakin nakal gitu kan. Iya. Ya, jadi biasanya seperti itu. Karena pengalaman Anda sendiri ya. Jadi hanya beberapa gitu ya. Memang di setiap pondok gitu ya, pasti ada anak nakalnya itu. Misalnya sebesar pondok ya. Ya pasti ada anak nakalnya juga gitu. Meski terlihatnya memang baik gitu ya. Ya itu sebenarnya. Jadi memang ya, jadi ada itu penyebabnya gitu. Jadi misalnya ada yang anaknya bandel itu, ya harusnya kalau menurut Ana itu ya dididik dulu sebelum masukin pesantren gitu biar dia baik. Karena Ana tidak melihat semua santri itu nakal sebenarnya, karena Ana sendiri pun tidak mengakui bahwa Ana nakal gitu. Bener. Jadi ini teman-teman hilangin pandangan bahwasanya santri itu adalah anak-anak buangan atau anak-anak nakal. Kalau dibilang buangan sih ya enggak ya. Iya. Karena kalau jika memang santri misalnya orang pondok itu anak buangan gitu, ya mereka gak akan diurus gitu. Kenapa kalau buangan, kenapa orang tua mereka ngirim sampai 200 atau malah kalau di pondok-pondok besar itu ada yang sampai 1 juta sebulannya itu kan. Iya. Itu kan bukan berarti dibuang kalau gitu kan ya. Karena santri juga kalau kita melihat sejarah Indonesia ya, jadi sebenarnya pahlawan-pahlawan pahlawan nasional sama pahlawan proklamasi itu tidak terlalu berjasa lah. Yang paling berjasa itu ya santri sama kiai gitu ya, yang memperjuangkan kemerdekaan itu.
Oke, yang selanjutnya tadi kan Mulki ini masuk pondok pesantren terus ngafal Al-Quran itu karena ada motivasinya. Boleh dijelasin nggak apa motivasinya gitu? Ya kalau motivasi sih ya yang pertama itu ya orang tua ya, motivasi anak itu. Ya. Jadi karena memang orang tua itu kepengen gitu anak itu menjadi anak yang pinter lah, cerdas gitu. Cuman memang katanya awalnya itu orang tua anak tuh mau masukin anak tuh ke SMP kan ya. Cuman gara-gara tiba-tiba anak bilang itu pengen masuk pondok pesantren, jadi langsung dimasukin aja gitu. Nggak ini dulu nggak mikir dulu gitu. Ya, karena pondok al juga memang anak tuh di pondok itu banyak saudara juga sebenarnya gitu. Oke. Tadi kan Mulki pernah nangis katanya. Itu pas mondok di sini atau pas dulu? Sebenarnya dua-duanya pernah. Dua-duanya pernah. Iya. Di sini juga pernah. Kalau ya pernah. Kalau pas di al tuh paling lama itu. Anak tuh sampai 2 hari itu nangis. Pengen pulang. Iya. Padahal itu ya pas dijenguk sama orang tua itu kan. Kenapa nangis padahal kan emang anak sendiri katanya yang minta pengen mondok gitu. Terus kalau pas di sini itu pas ditinggalin sama yang ngantar gitu. Tiba-tiba nangis gitu. Tiba-tiba nangis gitu. Jadi emang ada satu teman anak itu ya, di Akau 1 yang bilang bahwa kalau kita mondok nih misalnya gak nangis dulu berarti itu gak akan betah gitu loh. Dan ternyata benar ya pas anak anak tuh heran kenapa anak kemarin tuh nangis gitu ya pas baru diantar ke sini tuh. Padahal kan di juga udah 3 tahun kan. Ini kan padahal baru gitu. Kenapa nangis gitu kan padahal udah lama mondok gitu, udah lama gak sama orang tua gitu. Ternyata emang baru sadaran katanya itu. Memang mungkin karena air mata itulah yang anak bisa bertahan di sini sampai sekarang itu masih bisa bertahan. Jadi nangisnya pas waktu di Mahat Tafid Al-Fat tuh pas baru diantar sama orang tua. Iya. Baru diantar banget sama orang tua nangis gitu. Bukan diantar sih, pas gimana? ditinggalin gitu. Pas ditinggalin. Iya. Pas udah di sini terus orang tua tuh pergi gitu. Tapi setelah itu pernah nangis lagi gak? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak. Atau nelpon gitu ke orang tua pengen pulang? Ya enggak. Enggak. Iya. Terus karena Mulki ini tadi pengen sendiri ya, emang pengen sendiri gitu masuk pondok itu. Tapi pernah gak sih ada rasa dalam diri Mulki gitu? Mulki punya teman-teman nih yang sampai sekarang sekolah ke negeri gitu, sekolah ke swasta tapi yang bagus gitu. Ada gak sih Mulki rasa penyesalan pas masuk pondok itu? Pernah kebayang gak gitu? Pernah ada rasa penyesalan gak gitu? Kenapa sih masuk pesantren? Kenapa sih nggak ikut sama teman-teman aja dulu ke sekolah negeri? Kalau rasa penyesalan sih alhamdulillah gak ada ya. Gak ada ya? Selama mondok ini alhamdulillah gak ada. Karena anak juga sebenarnya bukan menyesal malah anak bersyukur gitu bisa dimasukin ke pondok karena melihat lingkungan yang sekarang gitu ya. Teman-teman anak yang padahal dulu kalau menurut anak itu baik ya pas waktu SD tuh. Sekarang mereka udah punya pacar sendiri gitu. Iya. Itulah. Jadi anak itu bukan menyesal tapi bersyukur gitu masuk pondok itu. Bersyukur masuk pondok ya. Jadi emang luar biasa di pondok itu ya teman-teman. Kalau sekarang hafalan udah berapa? Hafalan sih kalau yang udah dihafal itu 11, cuman kalau di sini diulang lagi kan. Yang baru di storyin itu 3. Dulu 11 terakhir. Sekarang di sini ngulang lagi 3. Ya baru 3 yang di storyin. Berarti sebetulnya masih ada simpenan ya. Berapa juz lagi? 7 kan. 8 juz lagi ya. Tinggal murajah doang berarti ya. Nah, selama mondok kan di sini nggak pegang HP ya kecuali hari Minggu. Itu juga hari Minggu kita kasih HP Android, walaupun Android cuman bisa dipakai nelpon, WA, kalau nggak video call kan ya. Pernah ngerasa nggak sih jadi manusia kudet gitu, ketinggalan zaman banget sama berita-berita sekarang? Ya, Anda nggak terlalu peduli sih kalau masalah itu ya. Nggak terlalu peduli ya dengan dunia luar, berita-berita terbaru gitu. Cuman kalau masalah updatean sih Anda suka nanya ke pengurus biasanya. Iya, ke pengurus yang ada ini misalnya nanya. Kemarin tuh Anda tuh yang penasaran tuh juara Euro tuh kan. Sampai nanya-nanya ke beberapa pengurus kan. Ya akhirnya dijawab tuh sama satu pengurus lah. Katanya yang menang tuh Spanyol. Nah,
anak tuh udah bela-bela nanya gitu. Hmm. Kecewa juga akhirnya karena anak tuh sebenarnya mendukung ini ya Jerman sebenarnya. Oh, ngarepnya Jerman yang Iya. menang. Iya. Ya tapi ya qadarullah. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Mungkin ini masuk sesi terakhir ya. Setelah Mulki mondok nih, dulu di sekarang ke Al-Fat. Setelah dari Al-Fat mau ngapain? Mau masuk pondok lagi atau apa? Ya kalau masalah itu sih anak terserah orang tua aja lah ya, tapi yang penting anak tuh pengen berguna bagi masyarakat di lingkungan anak itu ya. Karena memang di lingkungan anak tuh minim gitu ya, minim yang bisa apa misalnya kalau di sini mengimami kan, kalau ya jadi setiap anak pulang tuh pasti anak yang jadiin imam tuh. Kalau misalkan kalau anak setiap pulang di tuh beda jadwal sama yang lain tuh. Misalnya kalau yang di pondok ini tuh pulangnya sekarang, kalau di pondok tuh berapa bulan lagi gitu. Jadi pas anak pulang itu teman-teman anak yang mondok itu udah pada berangkat lagi gitu. Jadi itu semoga kalau udah keluar dari sini semoga anak bisa bermanfaat lah bagi masyarakat gitu. Berarti kedepannya kalau misalnya udah lulus di Al-Fat ini pengen bisa berguna bermanfaat di masyarakat ya. Sekarang kalau cita-cita Mulki itu apa sih? Kalau ya saya tahu lah kalau misalnya cita-cita seorang muslim itu ya masuk surga, ketemu sama Nabi Muhammad, ketemu Allah Subhanahu wa taala, itu cita-cita semua orang muslim. Tapi cita-cita selain itulah apa? Cita-cita Keinginannya gitu apa? kalau keinginan anak sih berbeda dari yang lainnya gitu. Iya. Kalau anak tuh di pondok dulu dia itu sebenarnya jadi pembinanya tuh sangat mendukung adanya khilafah gitu ya. Anak pun jadi santri-santrinya juga kayak sedikit terpengaruh lah, termasuk anak juga. Jadi anak tuh memang ingin cita-cita anak tuh ya kalau tidak kalau tidak bisa gimana ya, pengen ada khilafah gitulah cita-cita anak tuh ya. Yang paling anak inginkan itu ya anak membersamai khilafah itu gitu. Jadi ada rumor-rumor juga katanya kan 2024 ini Imam Mahdi turun kan. Imam. Iya. Jadi kalau bisa anak ya pengen membersamai khilafah itu. Terakhir nih ya Kang Mulki, pesan-pesannya untuk para santri atau buat para teman-teman yang lagi ngelihat podcast ini nih apa? Ya tetap semangat menjalani hidup. Tetap semangat menjalani hidup. Ya tetap semangat menjalani hidup. Terus kalau untuk yang santri-santri di Al-Fat nih khususnya jangan menyerah lah menghafal Al-Quran, karena kita tidak tahu ya orang tua itu sesusah apa untuk misalnya ya mendukung kita. Kita mungkin di sini enak-enak ya, cuman mungkin orang tua kita mungkin kerjanya tuh sampai larut malam gitu kan, sampai lembur gitu ya gitu. Mungkin yang sekarang kita itu sehat terus tenang-tenang aja mungkin, padahal orang tuanya itu sedang sakit gitu ya, terus bela-belain untuk mendukung kita gitu. Karena anak sendiri juga kalau ditanya ingin keluar misalnya, anak itu gak akan keluar dari sini sih sebenarnya. Karena perjuangan anak pindah dari Al-Kausar sampai ke sini itu susahnya minta ampun, karena pembina di sana itu tidak membiarkan santrinya itu keluar tanpa sebab gitu ya. Kemudian pas ceritain pas anak keluar dari sana tuh, anak tuh sampai diam dulu itu kan, hampir mau didiemin dulu, mau ditahan dulu gitu. Jadi mau ditahan dulu. Anak tuh bilang anak tuh ditanya kenapa pengen pindah gitu ya dari sini. Kata anak tuh karena kejauhan lah ya. Karena anak tuh biasanya pulang pergi itu sendiri gitu ya, dari ke rumah itu kan makan waktu sampai 8 jam tuh. Terus jarang dijenguk juga anak tuh. Jadi selama anak 3 tahun di sana itu baru dijenguk 2 kali ya. Baru dijenguk 2 kali. Terus di sana tuh harus kalau mau keluar di sana tuh harus mencari meminta ridho pembinanya dulu gitu. Karena anak itu sampai susah-susah itu ya sama teman anak itu, jadi anak berdua tuh sama teman anak itu yang minta ridhonya gitu buat pergi gitu ya. Karena melihat orang lain gitu ya, orang yang keluar gitu, yang kabur
terus keluar tanpa dibarengi sama ridho beliau itu. Anda lihat itu dia tuh sekarang ada yang mabuk sekarang tuh kan, ada yang mabuk, terus ada yang sampai kalau yang akhwatnya itu kan ada yang sampai buka jilbab gitu. Iya. Jadi insya Allah Anda tidak akan menyia-nyiakan keberadaan Anda di sini lah. 8 jam dari ke rumah. Itu jalan atau naik angkot? Naik umum gitu. Naik umum sendirian. Iya. Iya sih, saya juga pernah dengar dari guru saya ini, jangan sampai kita keluar dari pondok itu tanpa ridho dari gurunya gitu. Kenapa? Nanti bakalan hilang ilmu-ilmunya yang telah dikasih. Benar gak sih kalau gitu? Ya kalau menurut Anda Pernah benar dengar sih. gak? Iya. Pernah dengar. Ya. Kalau menurut Anda itu benar itu benar. Bener. Iya. Karena memang melihat teman-teman Anda itu ya yang keluar tanpa ridho pembinanya itu ya. Mereka tuh jadi ya rusak gitu. Ada yang sampai mabuk kan tadi Anda bilang tuh ya. Kalau anak sama teman Anda yang satu lagi itu yang tadi berdua minta ridhonya itu, alhamdulillah sekarang Ana masuk ke sini dan dia itu masuk ke pondok di Garut. Oke, itu mungkin ya teman-teman, kita telah bersama Mulki, salah satu dari santri Ma'had Tahfidz Al-Fat. Mungkin dari Mulki ada yang mau disampaikan kembali? Menyampaikan apa nih? Bebas. Ya, paling motivasi aja. Ada satu kata-kata mungkin ya. Boleh. Ada dua kata-kata ya. Jadi kata-kata yang pertama lah ya, tetap semangat walaupun tanpa penyemangat gitu. Dan yang kedua itu, ini mungkin untuk yang pusing mencari agama ya. Ada satu kata-kata ya. Engkau boleh kehilangan apapun asalkan jangan iman, dan kau boleh ditinggalkan siapapun asalkan jangan Tuhan. Itu aja mungkin. Luar biasa. Terima kasih. Harap diingat ya teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim, beberapa menit telah kita lalui bersama mungkin ya. Nah, di acara podcast kali ini, acara episode yang pertama kali ini, kita telah bersama dengan Mulki ya, tadi Muhammad Mulki, yang telah menceritakan mungkin perjalanannya dari sebelum menjadi santri sampai mungkin nanti cita-citanya setelah mondok di Al-Fat ini pengen apa, pengen berguna untuk masyarakat ya. Oke teman-teman, buat yang penasaran sama Masjid Al-Fat atau Ma'had Tahfidz Al-Fat, bisa cek Instagramnya @Ma'had Tahfidz Al-Fat atau Masjid Al-Fat Official. Saya cantumkan di kolom deskripsi ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Kang Mulki. Terima kasih banyak ya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah. Liur kene